Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu taala yang beliau cantumkan dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab Asma'ullahi asma'ul husna lillahi ghairu makhluqatin. Nama-nama Allah adalah nama-nama yang paling baik bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya, atau singkatnya nama Allah bukan makhluk. Kita baca ucapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa anna asma'allahi la yuqalu innaha ghairullah. Dan bahwasanya nama-nama Allah tidak boleh dikatakan bukan Allah. Jazakallahu khair. Sekali lagi, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, bahwasanya nama-nama Allah tidak boleh dikatakan dia bukan Allah. Kama qalatil mu'tazilatu wal khawarij. Sebagaimana yang diucapkan oleh kelompok al-Mu'tazilah dan kelompok al-Khawarij, alias kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, dan juga selain mereka mengatakan nama Allah adalah selain Allah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini pernah kita lewati pada kajian kitab sebelum ini. Kitab apa itu? Kitab apa sebelum kitab ini? Akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau antum nanti murajaah lagi di rumah, buka lagi, ada pembahasan yang kita sekarang akan sama-sama ulangi lagi. Bahwasanya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab tersebut diriwayatkan oleh penulis dari
Imam Asy-Syafi'i, referensinya banyak, diantaranya dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah lalu dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarah. Li'anna asma Allah ghairu makhluqah. Kata beliau, karena nama Allah bukan makhluk. Wa man halafa bi ghairillah fa hanitha fa laysa alaihi kafarah. Namun barang siapa bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, lalu dia melanggar sumpahnya, tidak ada kafarah. Sekali lagi, ini yang dicantumkan dalam kitab Akidah Imam Syafi'i yang sudah kita lewati. Man halafa bismin min asma'illah. Barang siapa bersumpah dengan salah satu nama Allah, lalu dia melanggar sumpahnya, wajib membayar apa? Kafarah. Di antaranya memberikan makan 10 orang fakir miskin. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, entah dengan menyebut nama Nabi Muhammad atau Syekh Abdul Qadir Jailani, atau dengan mengatakan demi Ka'bah, lalu dia melanggar sumpahnya, maka tidak ada apa? Kafarah. Paham dong? Ini bedanya nama Allah dengan makhluk. Paham? Makanya kesimpulannya nama Allah bukan makhluk. Jadi ini yang sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini yang sudah kita lewati dalam penjelasan akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca sekarang syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah taala, halaman 38. Yang bawa kitab ketemu? Yang nggak bawa kitab ketemu nggak? Baik, ala kullin, dengarkan dengan seksama. Asyarah, kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah taala, al-qaulu bi annal asma'a ghairullah au ainullah bihadal itlaqi minal bid'ah allati ahdatsaha ahlul kalam. Ucapan kata-kata nama Allah bukan Allah, atau dia adalah Allah itu sendiri dengan mutlak seperti ini, termasuk kebid'ahan yang diada-adakan oleh ahlu al-kalam. Sejak zaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak ada kata-kata nama Allah bukan Allah atau itu adalah Allah. Yang pertama kali menviralkan istilahnya, mencetuskannya kelompok Al-Jahmiyah. Mereka memiliki ucapan seperti ini, ada kaitannya dengan Al-Quran makhluk. Ya, di antara kekufuran, kesesatan kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Dan nama-nama Allah itu tercantum dalam mana? Di antaranya di dalam apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran makhluk, berarti nama-nama yang tercantum dalam Al-Quran dari nama-nama Allah juga apa? Makhluk. Itu ujung-ujungnya. Paham dong? Jadi sekali lagi, pembahasan ini tidak pernah dikenal oleh as-salaf, para sahabat, tabi'in maupun tabi'ut at-tabi'in. Maka sekali lagi, memutlakkan kata-kata nama Allah bukan Allah atau itu adalah Allah, termasuk perkara bid'ah yang dipelopori, diada-adakan oleh ahlu al-kalam. Ini juga salah satu kenapa mereka dinamakan ahlul kalam, yaitu suka apa? Membuat kalam yang bid'ah. Ya, kalam ucapan-ucapan yang apa? Yang bid'ah. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa ditafsirkan apa oleh mereka? Istaula. Itu ya kalam bid'ahnya mereka. Suka mengadakan ucapan-ucapan terutama dalam bab akidah yang bid'ah. Tangan Allah ditafsirkan dengan kedua nikmat Allah, kedua kekuasaan Allah. Tidak ada salafus saleh, para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in yang mengatakan seperti itu. Ini sekali lagi
di antara sebab penamaan mereka dengan ahlu al-kalam, suka membuat kalam yang bid'ah. Ya, demikian pula yang mengatakan dinamakan ahlul kalam karena kesesatan mereka yang paling banyak juga dalam bab kalamullah. Dan ada pendapat yang lain dinamakan ahlul kalam karena apa? Menuhankan akal, menjadikan akal sebagai tolak ukur utama dalam bab akidah. Dan ketiga-tiga pendapat ini tidak bertentangan. Yang mengatakan mereka dinamakan ahlul kalam karena menuhankan akal itu sumbernya. Kemudian dinamakan ahlul kalam karena salah satu kesesatan mereka tentang masalah sifat kalam Allah itu nggak bertentangan dengan yang pertama. Kenapa kok mereka sesat dalam bab kalamullah? Karena mereka menuhankan apa? Akal. Kenapa mereka kok membuat banyak bid'ah ya dalam ucapan-ucapan mereka tentang akidah? Karena sumbernya tadi menuhankan akal. Paham tuh? Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi secara asal pembahasan nama Allah adalah Allah atau bukan Allah, ini ya secara asal karangan bid'ahnya kelompok Al-Jahmiyah dan yang mengikuti mereka dari Mu'tazilah dan tadi Al-Khawarij. Dan ini yang juga diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bapak tafsir Al-Quran, ya, dengan tafsirnya beliau, ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau wafat tahun 310 Hijriah. Beliau juga punya kitab akidah yang berjudul Sharihus Sunnah. Ya, mungkin suatu saat tidak tahu diajarkan di mana, di sini atau di tempat yang lain. Namun ini agak tipis, Sharihu As-Sunnah, karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan akidah beliau ini dinukil oleh Imam Lalikai dalam kumpulan akidah-akidah ulama ahlu sunnah. Akidah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahmad, Ali bin Madini, Sahal bin Abdillah At-Tustari, Imam Al-Auza'i, ya, yang sekarang juga masih kita ajarkan di Ma'had Al-Kautsar. Allah yubarik fi wa yahfadhu min kulli su'in wa makruh. Taib, dalam kitab Sharihus Sunnah oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan ada bab al-qaul fil ismi au huwal musamma au huwa ghairul musamma. Ini memang pembahasan yang agak sedikit butuh, bukan sedikit, banyak butuh konsentrasi. Ya, nggak bisa sambil tidur, nggak bisa sambil ngelamun atau sambil ngantuk seliut. Ya. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wa amal qaulu fil ismi au huwal musamma am ghairul musamma fa innahu minal hamaqatil haditha allati la athara fiha fayuttaba. Adapun ucapan nama itu apakah zat yang dinamakan atau bukan yang zat yang dinamakan, ya, jadi sekali lagi ada dua istilah yang mirip. Nama Allah apakah itu adalah Allah atau bukan Allah? Paham? Atau dengan istilah lain, ini lebih lembut lagi, apakah nama itu adalah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan? Meskipun arahnya sama kepada tadi Al-Quran makhluk, kemudian apa? Nama-nama Allah adalah apa? Makhluk. Ini mirip dengan kasus yang sudah kita sampaikan dari kelakuan kelicikan kelompok Al-Jahmiyah. Ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk, ulama membantah mereka habis-habisan. Mereka pun cari bahasa yang lebih halus lagi, mengatakan bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Ya, ulama Ahlussunnah mereka cerdas, mereka teliti, mereka pun tidak tinggal diam, dibantah juga. Yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Karena memang ujung-ujungnya kepada apa? Al-Quran makhluk. Apapun retorika mereka yang ucapkan, ulama paham, ulama teliti. Ini kelicikan dan kelicinan ahlu al-bidah. Paham dong? Nah, sama dengan ini. Ketika awal kali mereka mencetuskan nama Allah makhluk,
Langsung ulama pun sepakat yang mengatakan nama Allah makhluk, dia kafir. Nanti akan ada beberapa ungkapan ulama tentang hal ini. Imam Syafi'i juga pernah kita sampaikan dalam pembahasan akidah Imam Syafi'i, idza ra'aita rajula yaqul ya asma'ullah ghairullah fashhad bi zandaqatihi. Kalau Anda mendengar orang mengatakan nama Allah ya itu bukan Allah alias nama Allah itu makhluk, maka saksikan dia adalah zindiq. Paham? Diputus langsung, dibantah langsung oleh para ulama. Kemudian mereka punya retorika, nama al-ismu huwal musamma au ghair musamma. Ini lebih umum. Nama itu adalah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan. Contoh ya, kata-kata Ali. Apakah Ali itu sekedar nama atau adalah orang yang namanya Ali? Paham dong? Maka apa jawabannya? Apa jawabannya? Bismillah. Taib. Ini tadi secara asal tidak boleh memutlakan. Ya, kata-kata Ali apakah itu sekedar nama atau dia adalah orang yang dinamakan Ali? Ini nggak bisa antum mengatakan iya itu adalah sekedar nama. Kalau sekedar nama, misalnya ya, ana memanggil ya Ali ta'al, wahai Ali kemari. Yang ana panggil tuh namanya toh atau orangnya? Orangnya. Paham? Kalau dikatakan Ali sekedar nama, nggak benar juga. Paham nggak? Ya. Kemudian misalnya, ya, ana menulis di daftar misalnya ada daftar santri di kelas, namanya Ali Fulan Ibrahim dan sebagainya. Ya, tulisan itu orangnya atau sekedar namanya? Sekedar nama. Atau contoh yang lain lah. Ya, di sini nggak ada orang kantoran pulang kerja. Biasanya kan ada, ya, orang pakai pakaian apa? Dinas kerja, kantoran, kemudian ada apa? Namanya kan? Namanya itu, ya, di dadanya itu nama atau orangnya. Itu loh tulisan kan ada, fulan apa kan gitu kan ya. Orangnya yang mana? Tulisannya itu atau yang pakai bajunya itu? Yang pakai. Paham ya? Jadi ada perincian. Ya sekali lagi makanya tidak bisa secara mutlak dikatakan nama itu sekedar kata-kata ya atau nama itu adalah zat yang dinamakan. Seperti tadi Ali. Apakah Ali itu sekedar nama atau dia adalah orang yang namanya? Itu ada perinciannya. Paham? Ya. Namun intinya tadi kelompok Jahmiyah, ahlul bidah secara umum mereka suka talbisul haq bil batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang apa? Batil. Sebagaimana tadi, masalah bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk atau bukan makhluk. Ini ada apa? Perinciannya. Nggak bisa langsung dikatakan makhluk atau bukan apa? Makhluk. Kalau Anda mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang itu ada ayat-ayat yang dilantunkan. Kalau itu dikatakan makhluk, sama dengan ucapan Jahmiyah, Al-Qur'an makhluk, dan hukumnya apa? Kufur akbar. Tapi kalau yang dimaksud bacaan Al-Qur'anku adalah suaraku, makhluk atau bukan? Makhluk. Paham ya? Itulah ahlul bidah, ahlul kalam. Ya, intinya mereka suka membuat talbis, mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Sama dengan tadi. Ketika mengatakan nama Allah bukan Allah, alias nama Allah adalah makhluk. Ketika antum berdoa, ya Allah, ya Rahman, berarti apa? Berdoa kepada makhluk. Ulang lagi, kelompok Jahmiyah intinya kepada ucapan nama Allah bukan Allah alias makhluk. Paham ya? Karena selain Allah adalah apa? Makhluk itu yang mereka ya inginkan sebetulnya. Nama Allah bukan Allah, berarti nama Allah makhluk. Berarti kalau antum berdoa ya Allah, berarti antum berdoa kepada siapa? Kufur akbar, syirik. Ya, dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Al-Lalikai. Ya, Anda nggak bawa bukunya karena lumayan tebal.
Beliau mengatakan kalau ucapan kelompok Jahmiyah nama Allah bukan Allah, bukan Allah sama dengan makhluk, berarti kalau Anda berdoa ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, berarti Anda berdoa kepada makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula ketika Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman nama Allah. Berarti yang istawa siapa? Siapa berarti? Makhluk sesuai dengan konsekuensi ucapan kelompok Al-Jahmiyah tadi. Paham dong? Intinya sekali lagi, pemutlakan nama Allah bukan Allah, atau adalah Allah, atau nama itu sekedar nama, atau dia adalah zat yang dinamakan, ini pemutlakannya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari termasuk minal hamaqat. Hamaqat itu kedunguan, al-haditha yang baru atau yang diada-adakan, alatila athara fiha fayutaba. Tidak ada asar, ucapan, riwayat dari salaf. Salaf tidak pernah memutlakan nama adalah yang dinamakan atau itu sekedar kata-kata semata, tidak ada ungkapan salaf seperti itu. Wala qaulun min imamin fayustama. Demikian pula tidak ada dari ucapan ulama salaf, imam salaf, imam ahli sunnah yang mengatakan secara mutlak seperti itu. Fal khaut fihi syainun, bergelut dengan istilah itu, nama bukan yang dinamakan atau selain yang dinamakan atau yang semisal dengannya, itu adalah sesuatu yang tercela. Wasamtu anhu zainun, secara asal diam, nggak usah memutlakan nama adalah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan. Stop dari awal, itu hukum asalnya seperti itu. Karena kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wa hasbu mri'in minal ilmi bi wal qalfihi an yantahiya ila qaulillahi azza wa jalla sana'uhu as-sadiq wa huwa qauluhu qul Allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Cukup seorang muslim untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul SAW. Sudah ada penjelasannya mana yang hak di dalam Al-Qur'an. Gak usah pakai kata-kata yang mengandung tadi al-haq dengan batil yang diucapkan oleh kelompok al-bidah tadi. Apa itu? Di antaranya surat Al-Isra 110, katakan wahai Nabi Muhammad, ud'u Allah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, mana saja dari nama-nama Allah tersebut, falahul asmaul husna. Maka falahu, dia yang memiliki nama-nama yang paling baik. Ada kata-kata falahul asmaul husna. Maka yang benar dikatakan al-ismu lil musamma. Itu yang paling apa? Tepat sesuai dengan ayat ini. Bahwasanya walillahi, bagi Allah nama-nama atau nama-nama Allah itu milik Allah. Makanya dalam babnya tadi dikatakan asma'ullah asma'un husna lillah. Nama-nama Allah adalah nama-nama yang paling baik bagi Allah. Jadi kalau bahasa Arabnya al-ismu lil musamma. Asma'ullah asma'ul husna lillah. Sesuai dengan redaksi ayatnya falahul asma'ul husna. Cukup kita mengatakan Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Paham? Gak usah pakai kata-kata nama Allah itu Allah atau bukan Allah. Stop. Paham? Itu ucapan yang bid'ah. Kalau Al-Quran mengatakan falahul asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang paling baik. Demikian pula dalam ayat selanjutnya, surat Al-A'raf 180, Imam Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan wa qaulu ta'ala falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dalam ayat ini ada kata-kata apa? Walillah. Ayat sebelumnya walahu, atau kesimpulannya tadi al-ismu
lil musamma, nama bagi yang dinamakan. Sekali lagi ini yang paling benar sesuai dengan teks ayat. Demikian pula dalam hadis yang masyhur, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Sekali lagi cukup mengatakan asmaullah asmaul husna lillah. Nama untuk yang dinamakan. Falahul asma'u al-husna. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang paling baik. Wa ya'lam anna rabbahu alladhi 'alal arsy istawa. Dan seorang muslim cukup mengetahui Allah Rabbnya istawa di atas al-arsy. Ar-Rahman itu nama Allah. Allah Subhanahu wa taala yang di atas al-arsy. Paham dong? Baik, kita baca lanjutan dari syarah Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz. Sekali lagi kata beliau, al-qaul bi annal asma ghairullah au ainullah bi hadzal itlaq minal bid'ah allati ahdatsa ahlul kalam. Ungkapan yang mengatakan nama Allah bukan Allah atau dia adalah Allah dengan pemutlakan seperti ini termasuk kebid'ahan yang diadakan oleh ahlu al-kalam. Kemudian kata Syekh, fal ismu yuradu bihi an musamma taratan. Kenapa kata-kata tersebut kata-kata yang bid'ah, yang batil? Sekali lagi tadi, karena diantaranya mengandung kemungkinan hak dan batil, mencampur adukan antara hak yang batil. Contoh di sini kata beliau, nama itu terkadang maksudnya adalah orang yang dia namakan dengannya. Seperti tadi, kata-kata Ali, Ibrahim, Muhammad itu tidak bisa dimutlakan sekedar tulisan, sekedar kata-kata. Tidak pula bisa dikatakan itu adalah orang yang dinamakan. Paham? Contoh misalnya, ana tadi merobek tulisan Ali. Itu jelas-jelas Ali di situ bukan orangnya. Kalau dirobek, paham ya? Contoh lain kata para ulama misalnya, ana mengatakan api bisa membakar. Kata-kata api yang ana katakan tadi itu sekedar kata-kata atau betul-betul api yang bisa membakar? Sekedar kata-kata. Kalau itu beneran api, kosong itu. Paham ya? Api, ana mengatakan api bisa membakar. Itu sekedar kata-kata. Tapi coba kalau ana misalnya bawa korek, ana nyalakan muncul api. Itu namanya zat yang dinamakan paham ya? Jadi kata-kata nama sesuatu ini bisa dua maknanya. Sekedar tulisan atau dia memang zat yang dinamakan. Paham? Seperti tadi. Pegawai kantor dia pakai baju seragam. Namanya tertulis di, paham ya? Atau di kepleknya itu. Paham? Jadi kata-kata fulan ada dua maknanya. Tulisan di keplek atau di dadanya, atau orangnya yang memakai keplek tersebut. Ini sesuai dengan redaksinya. Contoh tadi, kalau anak memanggil ya Muhammad, ya Ibrahim, maka yang dimaksud adalah orangnya atau sekedar tulisannya? Orangnya. Tapi kalau anak misalnya nulis di papan tulis fulan, itu sekedar nama saja. Atau fulan dia adalah tetangga anak, misalnya. Ini nama orang yang kita maksudkan. Paham dong? Makanya kata beliau, nama itu terkadang yang dimaksudkan adalah orangnya. Wa yuradu bil lafdhu dalu alai ukhra. Namun kadang sekedar tulisan saja. Paham dong? Maka tidak boleh dimutlakan nama Allah bukan Allah atau adalah Allah. Tidak bisa dimutlakan seperti itu. Nanti akan ada perinciannya. Faidah kulta, apabila engkau mengatakan qala Allahu kadza,
kalau Anda mengatakan Allah berfirman, maka yang dimaksud adalah siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa, tinggi di atas arsy. Yang tinggi tulisannya atau zat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau Allah berfirman. Ini yang dimaksud dengan Allah di sini adalah apa? Al-Musamma. Paham? Zat Allah yang berbicara. Demikian pula ketika kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Yang dimaksud dengan Allah di situ zatnya. Paham? Nah, wa nahu dzalik. Ini sebetulnya adalah ucapan Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Kemudian beliau mengatakan fahadal murad bi al-musamma nafsuhu. Ketika kita mengatakan Allah berfirman, Allah mendengar doa manusia, maka itu yang dimaksud adalah zat yang dinamakan dengan nama tersebut. Wa idza qulta, namun ketika engkau mengatakan atau engkau menulis Allah ismun Arabiyyun, Allah itu adalah nama dengan bahasa Arab. Ar-Rahman adalah nama dengan bahasa Arab. Maka yang dimaksud di sini adalah apa? Sekedar tulisan. Paham dong? Nah, War-Rahman min asma'illahi ta'ala. Demikian pula ketika Anda mengatakan atau menulis Ar-Rahman, salah satu dari nama Allah Al-Husna. Kata-kata Ar-Rahman di situ maksudnya adalah apa? Sekedar lafaz, sekedar tulisan. Beda dengan antum kalau mengatakan Ya Rahman irhamni, wahai Allah yang maha penyayang, ya rahmatilah diriku. Maka yang maksud dengan Ar-Rahman di situ adalah apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Bisa bedakan ya? Bisa? Alhamdulillah. Fal ismu hahuna huwal murad lal musamma. Ya, kata-kata Allah Al-Malik, Al-Quddus itu adalah termasuk nama-nama Allah Al-Husna. Itu yang dimaksud adalah sekedar nama lafaz, bukan zat, ya, lal musamma. Wala yuqalu ghairuhu. Sekali lagi, tidak boleh mengatakan nama Allah adalah Allah atau bukan Allah. Kenapa demikian? Lima fil lafzil ghair minal ijma'. Demikian pula kalau Anda mengatakan nama Allah bukan Allah, ini ada ucapan yang global, ya, bisa ditarik kepada yang hak, kepada yang batil. Fa in urida bil mughayara anna lafdha ghairul ma'na fa haqqun. Kalau maksudnya nama Allah, ya, itu bukan Allah, maksudnya adalah lafaz nama tersebut bukan zat Allah, itu hak. Seperti tadi, ya, Ar-Rahman termasuk Al-Asmaul Husna. Itu sekedar apa? Lafaz, tulisan, bukan zat yang dimaksud. Paham ya? Wa in urida anna Allah subhanahu kana wala ismalahu. Namun kalau yang dimaksud nama Allah, ya, itu bukan Allah, maksudnya dulu Allah tidak punya nama, kemudian hatta khalaqal si asma, lalu Allah menciptakan nama bagi dirinya, maka ini sesuatu yang batil. Dan ini salah satu apa? Sumber kesesatan kelompok Jahmiyah. Mereka juga selain mengatakan Al-Quran makhluk, dan dari sini pula mereka mengatakan nama Allah yang tercantum dalam Al-Quran itu makhluk. Kemudian juga ada sumber akidah mereka yang sesat, bahkan kufur juga, yaitu mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya apa? Sifat. Ketika Allah mengatakan wallahu ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus walillail asmaul husna, Allah punya nama. Kata mereka maksudnya itu Allah menciptakan nama untuk dirinya, alias ujung-ujungnya nama Allah adalah apa? Makhluk. Paham? Ya, sekali lagi, ini juga salah satu sebab mereka dinamakan alul kalam. Suka apa?
Iya, pinter ngeles, pinter takwil, semua ditakwilkan sesuai dengan akal mereka. Seperti kelompok yang lainnya, kelompok Al-Qadari atau yang lainnya. Allah mengatakan yudhillu man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Kata mereka, bukan Allah yang menyesatkan. Namun maksudnya Allah menamakan mereka sesat. Paham ya? Ono ay ngelesnya itu ahlul kalam. Ya sama dengan syu'ara itu. Ya, surat apa? Surat penyanyi. Mirip dengan ahlul bidah demikian. Ya. Mereka sudah punya keyakinan yang sesat. Ketika didatangkan dalil ayat atau hadis, takwilnya ada saja. Allah punya nama, kata mereka, maksudnya Allah menciptakan nama untuk dirinya. Atau dalam ungkapan yang lain mereka mengatakan hatta sammahu khalquhu bi asma min sun'ihim. Atau makhluk manusia yang memberi nama kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Dulunya Allah nggak punya nama Al-Khaliq, nggak punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, namun makhluk yang mengarang nama-nama tersebut. Naudzubillah min dzalik. Konsekuensinya kata para ulama, mereka menyamakan Allah dengan berhala-berhala yang mereka beri nama-nama apa? Sendiri. Seperti dalam firman Allah dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairan amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah mengatakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara. Beliau berkata kepada dua teman yang di penjara, wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah yang kalian ibadahi selain Allah kecuali nama-nama yang kalian karang-karang sendiri, yang kalian ada-adakan sendiri, dan yang diada-adakan oleh nenek moyang kalian. Maka sekali lagi konsekuensi ucapan kelompok Jahmiyah, nama Allah itu maksudnya adalah makhluk yang karang-karang oleh manusia. Ini sekali lagi menyamakan Allah dengan berhala yang dulunya tidak punya nama, kemudian diberikan nama oleh para penyembah berhala-berhala tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Fahada min a'dhamid dhalal wal ilhad fi asma'illahi ta'ala. Dan ini termasuk bentuk kesesatan, penyimpangan dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ancamannya Allah berfirman, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka akan diberikan balasan atau siksa atas perbuatan mereka, yaitu tadi menuduh Allah tidak punya nama, kemudian Allah menciptakan nama-nama tersebut, atau mengatakan manusia yang memberikan kepada Allah nama-nama itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, ini kesimpulan mana yang benar dalam masalah ini. Kata beliau, wal ahsan an yuqal inna asma Allah hiya asma'u husna lillah. Yang benar, yang paling baik untuk dikatakan sesungguhnya nama Allah adalah nama-nama husna bagi Allah. Ada kata-kata apa? Lillah, untuk Allah atau bagi Allah. Nama untuk Allah. Asmaul husna itu lillah, milik Allah. Paham ya? Baik, dites. Boleh tidak mengatakan nama Allah adalah selain Allah? Tidak boleh. Apakah boleh mengatakan nama Allah adalah Allah? Baik. Coba sebutkan salah satu alasan saja. Kenapa kok tidak boleh? Taib, ahsan. Karena itu lafadz yang mujmal. Atau kalau mungkin sebagaimana tadi termasuk
kebid'ahannya ahli al-kalam. Tambah lagi alasan yang kedua kenapa? Samirawon. Dengan yang pertama tadi tidak ada apa? Ya, salafnya artinya termasuk ucapan yang bid'ah. Ada yang lain yang kita jelaskan tadi? Kenapa? Iya, kalau mungkin ditambahkan lagi karena dalam Al-Quran hanya dicukupkan dengan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Paham? Lafaz Al-Quran tidak ada nama Allah bukan Allah atau Allah, tidak ada. Nama Allah ya asmaul husna lillah, milik Allah. Alasan yang lainnya? Taib, kata-kata nama Allah bukan Allah itu ada konsekuensinya, yaitu nama Allah adalah makhluk. Maka kalau kita berdoa ya Allah, berarti berdoa kepada siapa? Makhluk. Ya Rahman berarti berdoa kepada syirik. Berarti Al-Quran mengajarkan kesyirikan. Wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Kalau Allah itu bukan Allah alias makhluk, berarti Allah mengatakan ibadailah siapa? Berarti konsekuensinya Al-Quran menyeru kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Paham ya? Baik, paham nggak paham? Jangan tidur. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi yang paling benar cukup mengatakan inna asma Allah ya asma husna lillah. Nama-nama Allah adalah nama-nama al-husna yang paling baik lillah, milik Allah. Nama untuk yang dinamakan. Waqad khalafatil asy'ariyatu imamahum al-asy'ari wasair a'immatil Islam. Namun sangat disayangkan kelompok Asy'ariyah sekarang menyelisihi imam mereka, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari, yang sekali lagi akidah beliau tercantum dalam kitab Maqalatul Islamin yang kita bahas sekarang ini. Di antaranya beliau mengatakan asma Allah tidak boleh dikatakan bukan Allah. Adapun Asy'ariyah mereka mengatakan nama Allah bukan Allah alias makhluk. Sama dengan ungkapan mereka Al-Quran itu ibaratan kalamillah. Kelompok Asy'ariyah sekarang mengatakan kalamullah itu adalah ibarah. Apa istilahnya ibarah yang sudah kita sampaikan waktu dulu? Kutipan atau fotokopian atau mirip dengan ungkapan-ungkapan itu, bukan asli kalamullah. Intinya sama dengan kelompok Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran apa? Makhluk, cuma beda retorika saja, ujung-ujungnya sama. Demikian pula di sini. Kalau Jahmiyah pertama kali jelas-jelas mengatakan nama Allah makhluk, Asy'ariyah mengatakan sama dengan yang fase kedua Jahmiyah, nama Allah bukan Allah, alias sama saja ujung-ujungnya nama Allah adalah apa? Makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hadzal qaul la yaqilu kufran anil qauli bi khalqil Qur'an. Ucapan nama Allah makhluk, nama Allah bukan Allah, tidak kalah kufurnya dengan yang mengatakan Al-Quran makhluk. Karena itu sumber dari kesesatan pembahasan yang diucapkan oleh Jahmiyah. Nama Allah adalah makhluk. Paham ya? Sekali lagi ini perkara yang berkaitan dengan kufur dan al-iman. Hati-hati. Kalau ada ungkapan nama Allah bukan Allah, nama Allah itu makhluk, sama kufurnya dengan ucapan Al-Quran makhluk. Paham dong? Anda tanya biar nggak ngantuk. Apa hukum mengatakan nama Allah makhluk? Kecil atau besar? Taib, jazakumullah khair. Yang penting biar melek aja. Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah berkata, man za'ama anna asma Allah makhlukatun fahuwa kafirun.
Barang siapa mengklaim nama Allah adalah makhluk, maka dia kafir. Sekali lagi, ini ijma salaf. Dan ini kita sampaikan tadi dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala a'lam. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi lagi ucapan ulama Ahlus Sunnah tentang orang yang mengatakan nama Allah adalah makhluk. Yang pertama tadi qaulal Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, man za'ama anna asma Allahi makhluqatun fahuwa kafirun. Barang siapa mengklaim nama Allah adalah makhluk, maka dia kafir. Ini karena tadi ujung-ujungnya sama dengan yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Dan sudah kita sering sampaikan, ulama salaf sepakat yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah apa? Kafir. Wa qala Ishaq bin Rahawai, berkata Ishaq bin Rahawai, salah satu gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan afdau. Ini wallahu alam kata-kata Al-Jahmiyah antum kasih tanda kurung, itu tambahan dari penulis insyaallah. Karena kalau anda lihat dari teks aslinya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah Jamaah tidak ada kata-kata Al-Jahmiyah. Maksud penulis afdau maksudnya kelompok Jahmiyah itu sampai ila anqalu, wasalu ila anqalu, maksudnya demikian. Afdau biar lebih paham pembaca siapa yang dimaksud dengan afdau, maka ditambahi kata-kata apa? Al-Jahmiyah. Maka kasih tanda kurung biar lebih jelas itu ungkapan dari atau tambahan dari penulis untuk menjelaskan maksud siapa afdau mereka ini sampai kepada ucapan yaitu kelompok Jahmiyah sampai mengatakan asma Allahi makhluqatun, nama Allah itu makhluk. Wa hadzal kufrul mahad, kata Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala, dan ucapan ini kufur yang murni alias kufur al-akbar. Wa qala Khalaf ibnu Hisham al-Muqri, berkata ulama salaf juga yang bernama Khalaf bin Hisham al-Muqri, man qala inna asma Allah makhluqatun fa kufruhu indi awda min hadhihi syams. Barang siapa mengatakan nama Allah makhluk, maka menurutku kekafirannya lebih terang dari matahari. Kalau kita tambahkan di siang bolong. Nah, sekali lagi ini ijma salaf tentang kekafiran orang yang mengatakan nama Allah adalah makhluk. Ya, sama dengan yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan sudah kita sampaikan tadi ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang mengatakan nama Allah adalah makhluk, ketahuilah dia adalah apa? Zindik alias munafik. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami dari pembahasan kita pada kesempatan ini? Tafadhalu kalau ada, kalau enggak kita tutup. Nah, sangat boleh. Ya, Allah mengatakan tadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah dengannya dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Di antara nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, bahkan kata ulama Al-Hayyul Qayyum di antara Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Jika Allah diminta bihi dengan nama tersebut, Allah akan memberi. Dan juga kita diajarkan zikir pagi dan petang, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghil aslil syani kullahu wa la takilna sitafata ain. Maka nama-nama Allah itu termasuk salah satu bentuk tawasul yang kita dianjurkan memakainya ketika berdoa. Nah, makanya tadi kalau kelompok Jahmiyah mengatakan nama Allah makhluk,
berarti kalau kita berdoa tawassul dengan nama-nama Allah, konsekuensinya itu tawassul dengan nama apa? Berarti nggak ada bedanya mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani berilah aku rezeki dengan ya Rahman berilah aku rezeki. Berarti nggak ada bedanya, sama-sama apa? Makhluk. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kekufuran yang sama sebagaimana kata Khalaf bin Hisham Al-Muqri tadi, kekufurannya lebih terang dari matahari di siang bolong. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, tafadhal. Taib. Yang pertama, bedakan, ini agak mendalam sedikit, bedakan antara nama, sifat, dan khobar. Ada pembahasan, insya Allah sudah kita sampaikan dulu. Ada dalam pembahasan tauhid asma sifat, babul asma, babus sifat. Bab tentang nama dan sifat Allah. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus. Allah punya sifat al-ilmu, ilmu, punya sifat as-sama, pendengaran. Nama dan sifat ini tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan kecuali kalau ada apa? Dalilnya dari ayat atau dari apa? Al-hadis. Paham? Kemudian ada bab yang ketiga, bab al-khobar, mengabarkan tentang Allah. Contoh dalam bahasa Arab, Allah as-sani. Allah itu yang membuat alam semesta. Kalau namanya apa? Al-Khaliq, ya. Tapi kalau disebut Allah itu sani'ul alam, pembuat alam, nggak salah. Tapi min bab apa? Khobar, mengabarkan Allah yang membuat alam semesta. Contoh yang lain, Allah itu ja'ilun, yang menjadikan, misalnya para rasul itu sebagai utusan-utusannya. Ja'ilun, nama Allah nggak ada ja'ilun. Paham? Qadim, Allah itu qadim. Ya, ini bukan nama, namun apa? Khabar. Allah sudah ada sejak dahulu. Paham? Ini min babil khabar. Paham? Maka wallahu alam mirip dengan hal ini, yaitu terjemahan. Ya, misalnya Rabb diterjemahkan apa? Iya, atau mungkin tadi ada istilah apa? Gusti, atau mungkin sebagaimana ya bahasa Inggrisnya apa? Anak kurang fasih, anak takut salah nanti. Hah? Kan tidak ada dalam nama-nama Allah nama itu. Ada enggak? Ini segala khabar, menerjemahkan saja. Tidak ada masalah. Yang penting min babil khabar itu nggak ada unsur kejelekan di dalamnya. Paham? Nggak ada makna yang negatif dari ucapan tersebut. Tidak ada masalah. Paham ya? Ya, seperti kita menerjemahkan. Ya, misalnya Ar-Rahman yang maha penyayang. Ada nggak dalam Asmaul Husna yang maha penyayang? Tulisan bahasa Indonesia loh ya. Nah, ini min babil apa? Khabar saja, mengabarkan, terjemahnya seperti ini. Paham dong? Wallahu ta'ala alam. Kalau mungkin agak ragu ya sudah pakai istilah apa? Nas, lebih tenang, lebih mantap. Misalnya tadi cukup mengatakan Allah Rabb, ya Ar-Rabb, ya kita berdoa kepada Rabbul Alamin daripada pakai kata-kata apa? Ya Gusti. Kalau memang itu cuma wallahu alam secara hukum asalnya min babil khabar, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Paham dong? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan Pak. Iya. Baik, sudah kita sampaikan nama Allah, sifat Allah tidak terbatas dengan apa? Bilangan. Ya, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Adapun membatasi dengan sifat 7, sifat 20, ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' as-salaf. Adapun kata-kata sifat wujud, ini benar. Ya, faham dong? Kidam, ini meskipun tadi min babil khobar. Maksudnya Allah sudah ada sejak dahulu. Cuma yang lebih tepat, tadi pemakai nama Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Di antara yang lebih tepat, huwal awwalu. Paham dong?
Misalnya ya Qadim disamakan dengan nama Allah, tidak ada dalilnya. Allah namanya apa? Al-Qadim. Ini pembahasan cukup lumayan panjang, namun secara umum sudah pernah kita sampaikan. Cuma tadi yang paling fatal membatasi sifat Allah 7, sifat Allah 20. Ya, mana sifat istiwa di atas aras, mana sifat Allah mahabbah cinta, mana sifat ghad, enggak ada. Kenapa kok dihilangkan? Ujung-ujungnya tadi kembali kepada karena akal mereka tidak menerimanya. Makanya mereka dinamakan ahlu al-kalam. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah naduru ma'sunnah haitsu darat, kita berputar bersama sunnah, bersama dalil kemana sunnah berputar, kemana dalil berputar. Dalil menetapkan kita tetapkan, masuk akal nggak masuk akal, akal ditundukkan dengan nas. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.